Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema hari ini yang kita ambil adalah jangan lelah dalam berdoa, ya, jangan lelah dalam berdoa. Masya Allah, ya. Jadi mungkin bisa jadi tema ini juga mengingatkan pribadi saya juga bahwasanya kita jangan lelah untuk berdoa. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali yang kita inginkan, banyak sekali hajat-hajat kehidupan kita. Nah, hajat-hajat kehidupan kita itu tidak terlepas, ya, kita harus memintanya kepada Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, bisa berkeinginan, bisa bercita-cita, tetapi nanti yang bisa mengabulkan segala keinginan kita, yang berkehendak atas segala sesuatu atas diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jangan lelah, ya, dan bosan berdoa. Nah, ketika kita berdoa inilah kita akan bahas, ya. Nah, apa saja yang kita lakukan dalam adab kita berdoa supaya kita tidak lelah, tidak bosan dalam berdoa, ya. Yang pertama kali, biar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, kita pahami, ya. Doa itu sebenarnya adalah perintah dari Allah. Kata Allah memang harus berdoanya kepada Allah. Allah pun, ya, berdoalah kepada aku, nanti insya Allah akan aku kabulkan, akan aku perkenankan doamu. Jadi kita memang kalau mintanya kepada Allah, ya, karena Allah lah yang bisa mengabulkan segala keinginan permohonan hamba-hambanya. Kita adalah hamba Allah, mintanya kepada Rob kita, kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kita berdoa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kali kalau kita berdoa, kita mulailah dengan pujian-pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah dulu. Subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah yang Maha berkuasa. Setelah itu kita juga memuji Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, ya. Jadi dimulai dengan puji-pujian kepada Allah. Setelah itu juga kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu, ya, jangan lupa kalau kita berdoa jangan hanya kebutuhan dunia kita saja yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah, tapi doalah terlebih dahulu urusan akhirat kita yang sangat penting. Berdoa agar Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita dan kita istiqomah pada jalannya. Berdoa agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dibebaskan dari azab nerakanya Allah. Nah, itulah beberapa yang harus kita lakukan di awal-awal, ya. Kita memuji Allah, ya. Setelah itu kita juga berselawat kepada Rasulullah, kita bermohon dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhi dari azab nerakanya. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam kita berdoa ini adalah kita juga berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Masya Allah, ya, waktu-waktu yang sangat mustajab itu ada beberapa waktu. Nah, misalnya di Padang Arafah kalau ketika kita lagi mengadakan haji, ya. Nah, kalau kita tidak haji, tidak musim haji, kita bisa di sepertiga malam terakhir. Nah, ini bisa kita lakukan di sepertiga malam terakhir. Allah turun, ya, di bumi, ya. Kemudian dia akan memperkenalkan orang-orang yang berdoa, orang yang berbunajat. Kita mintalah hajat-hajat kita kepada Allah, karena kita adalah lemah, karena kita tidak berdaya. Memang wajar kalau kita mintanya kepada yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha pengasih, maha penyayang. Di sepertiga malam terakhir berdoalah kepada Allah, memohon dengan Allah. Kemudian waktu-waktu sahur juga demikian. Itu waktu-waktu sahur sebelum terbenam matahari juga perbanyaklah kita berdoa, ya. Nah, kemudian waktu-waktu mustajab yang lain adalah di hari Jumat, setelah pada asar menjelang maghrib, berbanyak doa kepada Allah. Waktu-waktu sangat mustajab. Kemudian apalagi yang kita lakukan ketika kita berdoa kepada Allah, merendahkan suara kita, ya. Jangan kita berdoa itu tergesa-gesa, jangan kita berdoa itu dengan suara yang keras, ya. Rendahkan hati kita, ya. Kita katakan, nah, kita ini memang rendah di depan Allah. Kita merayu Allah. Apa keinginan kita? Keinginan kita sukses dunia kita, sukses juga akhirat kita, sukses anak-anak kita, ya. Rezeki kita dimudahkan, ya. Hidayah Allah berikan, agar istiqomah kita di jalan Allah. Berdoa kita di waktu-waktu yang tadi itu, ya, dengan merendahkan diri kita, tidak tergesa-gesa. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dalam masalah berdoa ini? Kalau bisa kita menghadap kiblat doanya, ya, menghadap kiblat, ya. Nah, karena itu juga sangat disarankan dengan demikian.
Kemudian juga kalau kita berdoa, jangan kita putus asa, jangan lelah, jangan bosan. Jadi kalau kita berdoa itu kita harus merasa yakin, merasa berharap kalau doa kita dikabulkan. Jadi jangan ngomongnya sama Allah, ya Allah kalau kamu nggak dikabulkan nggak apa-apa lah Allah. Jadi, ya Allah, tapi katakan, ya Allah, aku berharap Engkau mengabulkan doa-doaku. Aku hanya bersandar kepadamu, aku hanya meminta kepadamu, aku sandarkan segala urusanku kepadamu ya Allah, karena Engkau lah tempat sandaran yang paling kuat dalam hidupku. Jadi begitu cara kita berdoa ya. Jadi kita merasa yakin, berharap Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, ketika Allah belum mengabulkan doa kita, jangan putus asa dalam berdoa. Ya, harus diulang-ulang. Ya, harus diulang-ulang. Jadi ketika doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita minta belum dikabulkan oleh Allah, jangan berputus asa, tapi kita selalulah meminta kepada Allah, terus-menerus kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau belum sekarang dikabulkan Allah, mungkin ada saat waktu yang tepat Allah kabulkan. Dan yang terakhir juga dalam adab kita berdoa ini juga ya, jangan kita berhenti berdoa. Jadi kalau kita berhenti berdoa, maksudnya itu ketika keinginan kita sudah terpenuhi, kita nggak doa lagi. Atau misalnya keinginan kita tidak terpenuhi, kita nggak berdoa lagi. Jadi terus-meneruslah berdoa, ya. Karena apa? Itulah bukti bagaimana kita memang hanya berharap kepada Allah. Bukti hanya kita minta pertolongan kepada Allah. Bukti seorang hamba yang hanya menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Yakinlah, ketika kita sudah menyandarkan urusan kita kepada Allah, Allah akan melihat kita, Allah akan membantu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya, jangan lelah, jangan bosan berdoa, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Kita ada Allah yang maha kuat, ada Allah yang maha besar yang akan mengabulkan segala permohonan kita. Ketika permohonan-permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah, jangan lelah, jangan bosan berdoa, karena insya Allah ada waktu yang tepat Allah kabulkan atau Allah berikan hal yang lain yang mungkin kita tidak minta. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Ada salah, ada khilaf, saya minta maaf lahir batin kepada Allah, mohon ampun. Kita dengan baca hamdalah, alhamdulillah ba'alamin, dan doa tafakur majelis subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.